Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa hari ini kembali lagi di YouTube channel Bunda, pembelajaran tematik untuk 3 atau H1. Teman-teman jangan lupa like videonya dan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Baik, Bunda ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Apakah teman-teman sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jawabannya harus siap. Baik, karena teman-teman sudah siap, mari kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pecahan. Di sini Bunda memberikan satu contoh tentang pecahan. Contohnya ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 2/3, 3/4, teman-teman. Lalu di sini ada contoh kotak A, ya, merupakan atau menunjukkan 1 karena tidak ada bagian dalam kotak berwarna orange. Lalu yang kedua atau yang B yaitu terdapat 2 kotak berwarna biru dari 6 kotak berwarna orange, teman-teman. Lalu yang ketiga, maka kotak yang tadi, yang kotak B yaitu dibaca menjadi pecahannya 2/6. Sedangkan yang kotak C, teman-teman, terdapat 5 kotak berwarna biru dari 6 kotak berwarna orange, teman-teman. Lalu pecahannya dibaca 5/6, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum dilanjut, kita akan membahas apa itu pecahan. Pecahan, teman-teman, di sini ada angka pembilang. Pembilang selalu disimpan di atas, teman-teman. Sedangkan yang di bawah merupakan penyebut, teman-teman. Di sini pun sama, di angka 5 merupakan angka pembilang, sedangkan yang di bawah yaitu merupakan angka penyebut, teman-teman, penyebut. Nah, ini dasar yang teman-teman harus ketahui tentang pecahan, ada pembilang dan ada penyebut, teman-teman. Lalu, sampai di sini ada contoh lagi, teman-teman, tapi dari sebuah cerita. Disimak ya, teman-teman. Nah, Rahmat memakan 1 roti, kemudian dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Rahmat kemudian memakan 1 bagian roti tersebut, sehingga pecahannya ditulis 1/3. Angka 1 di atas ini merupakan pembilang. Yang kedua, penyebut, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada contoh lagi. Fatimah membagi pizza menjadi 10 bagian sama besar, kemudian ia membagi 6 bagian pizza ke temannya. Lalu di sini pecahannya ditulis 6/10, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai sini teman-teman sudah paham? Alhamdulillah, sampai sini teman-teman sudah paham. Baik, kita melanjutkan untuk kita bekerja sama. Di sini ada contoh. Mari kerjakan bersama. Dilihat ya teman-teman, di sini ada sebuah cerita yaitu Bunda membeli 1 karton berwarna putih, kemudian Bunda membagi 12 bagian sama besar dan Bunda beri warna 8 bagian. Gambarkanlah dan buatlah bentuk pecahannya. Disimak teman-teman, jadi ingat pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut. Di sini kita disuruh atau diarahkan untuk membuat gambar dan membuat pecahannya. Baik, disimak teman-teman. Nah, karena tadi Bunda membeli 1 karton yang utuh, lalu kemudian dibagi menjadi bagian yang sama besar 12 ya. Diberi warna cuma 8 warna saja. Nah, dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah gambarnya ya, dari sebuah karton yang sudah dibagi menjadi 12 bagian dan 8 diberikan warna biru.
Dilihat lagi teman-teman, sehingga tulisan pecahannya atau lambang bilangannya atau lambang pecahannya yaitu ditulis 8/12 penyebut dan pembilang. Ini pembilangnya dan ini penyebutnya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman kita simak kembali. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman, karton dan roti yang terdapat dalam contoh pecahan merupakan jenis benda apa? Nah, itu merupakan benda mati, teman-teman. Kenapa disebut benda mati? Karena benda adalah segala sesuatu yang mempunyai berat, menempati ruang, dan bisa diukur dengan cara ditimbang, teman-teman. Contohnya, ada ember. Teman-teman pasti tahu ember kan? Tentu pasti tahu ya. Yang kedua, ada kursi. Teman-teman tahu kursi? Pasti sudah tahu juga teman-teman tentang kursi. Yang ketiga, ada hewan, teman-teman. Ada hewan. Di sini ada kelinci. Lalu di sini ada botol air. Pasti teman-teman juga sudah memiliki botol air dan sudah pernah melihatnya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, apakah semua yang ada di bumi termasuk benda? Coba. Tidak, teman-teman. Jawabannya tidak. Tentunya ada sesuatu yang termasuk ke dalam jenis bukan benda. Contohnya, di sini ada cahaya. Pantulan cahaya ini merupakan bukan benda ya, teman-teman. Lalu di sini ada panas api. Di sini bukan benda, teman-teman. Lalu ada suara. Nah, suara di sini bukan merupakan benda ya, teman-teman. Selanjutnya, sampai sini teman-teman sudah paham? Alhamdulillah teman-teman sudah paham. Selanjutnya, teman-teman. Di sini kita akan melihat jenis-jenisnya. Berdasarkan jenisnya, benda terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, benda hidup adalah makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan, teman-teman. Yang kedua, benda mati. Contohnya kursi, mobil, baju, televisi, dan lain-lain, teman-teman. Nah, teman-teman, dilihat ada gambar manusia dan mobil. Manusia merupakan makhluk hidup, sedangkan mobil adalah benda mati, teman-teman. Coba sekarang teman-teman perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling teman-teman. Pastinya benda-benda tersebut memiliki atau mempunyai ciri yang berbeda-beda. Pasti berbeda ya teman-teman. Nih, di sini ada beberapa ciri-ciri yang berbeda, yaitu yang pertama, dari segi ukuran, teman-teman ya, dari segi ukuran. Nah, ada benda yang berukuran besar, kecil, panjang, dan pendek. Sedangkan dalam bentuk teman-teman, ada benda yang berbentuk panjang, bulat, segitiga, dan lain-lain. Lalu teman-teman ada jenis warna. Ada beberapa warna yang berbeda. Misalnya teman-teman ada benda yang berwarna merah, hijau, biru, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh benda yang ada di sekeliling kita dan memiliki ciri-ciri, teman-teman. Di sini ada gambar apa, teman-teman? Dilihat ada lemari. Yang kedua ada bola. Lalu ada televisi. Lalu sini ada apa? Bentuk permainan yang kotak ya. Teman-teman pasti sudah melihat ya. Nah, lalu ada balon udara. Nah, teman-teman, di sini merupakan ukuran dari apa ini? Meja masuk ke mana teman-teman? Benda mati. Bola, benda mati. Nah, ya teman-teman. Ini benda mati semua ya teman-teman. Ada balon dan ada warna kuning. Nah, warna ini berbeda-beda dari setiap gambar ini berbeda-beda. Ada warna kuning, hijau, biru, dan hitam, dan putih teman-teman. Nah, teman-teman, karena teman-teman alhamdulillah sudah memahaminya, baik teman-teman, supaya kita memiliki pengalaman atau pengetahuan yang baru, kita perlu berlatih, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui apa itu bentuk pecahan. Teman-teman bisa mengerjakannya karena teman-teman pasti tentu sudah paham. Di sini, teman-teman bisa melihat, ayo berlatih. Yang pertama,
Berikanlah warna pada gambar di bawah ini sesuai keterangan pecahan. Nah, teman-teman mewarnai pecahan ini seperti apa? Diwarnai bebas warnanya ya, teman-teman. Lalu kotak ini pun sama, ya. 9/16 adalah merupakan pecahan. Teman-teman silakan memberi warna. Pecahan dari 9/16 maka warnanya ada berapa saja? Sama seperti lingkaran tadi, ya, teman-teman. Lalu yang kedua, di sini ada soal tentang ayah membeli satu pizza di toko. Sesampai di rumah, ayah membagi pizza tersebut sebanyak 12 bagian sama besar. Kemudian ayah membagikan 3 bagian tersebut ke Rara. Buatlah bentuk pecahannya beserta gambarnya. Lalu soal yang ketiga, teman-teman. Amatilah benda-benda di sekitar teman-teman dan tuliskan dalam tabel seperti di bawah ini. Yang pertama, nama benda di sini contohnya lemari baju. Jenis dari lemari adalah benda mati. Ukurannya bisa teman-teman ada tinggi dan besar, lalu bentuknya balok, bisa panjang dan lainnya, atau berwarna biru, merah, atau lainnya. Di sini teman-teman silahkan untuk mengisi jenis-jenis benda yang mati ya, dan sebutkan bendanya, sebutkan jenisnya, sebutkan ukurannya, sebutkan bentuk dan warnanya. Nah, teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyimak hari ini dan selamat mengerjakan. Semangat untuk belajar. Semangat mengerjakan dan pastikan tuntas tepat waktu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.